Terima kasih banyak Bapa untuk bulan demi bulan yang sudah kami lewati. Terima kasih banyak Bapa untuk perkenanan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, hamba rindu semua kami, orang tua, anak-anak muda, sampai kepada anak-anak yang kecil. Kami bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, hamba rindu. Di tempat ini kami mendapat pewahyuan. Di tempat ini kami mendapat pesan Tuhan yang khusus untuk kami. Di tempat ini kami menikmati firman Tuhan. Di tempat ini kami mengalami kuasa dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, singkapkanlah mata kami supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Setahun kita sudah lewati masa pandemi. Ya, hari ini sudah bulan Maret dan saya rindu seperti doa tadi, kita suami, istri, anak-anak datang menghadap hadirat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mendengar firman Tuhan, kita membaca dua ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya ulangi, 1 Petrus 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Next, ayat yang terakhir yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, sama-sama 2, 2, 3, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat yang ke-12 sama-sama kita baca 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali saya perkatakan, anak-anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dari mama dan papa, bukan dari apa yang mereka dengar. Oleh sebab itu betapa pentingnya orang tua memberikan teladan, kelakuan, perbuatan yang baik yang mereka bisa dicontoh oleh anak-anak. Hal yang sama juga, orang lain akan belajar lebih banyak dari kita, bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita teladankan, kita contohkan. Satu kali dalam satu pertemuan hamba-hamba Tuhan, kemudian saya dikritik di depan hamba-hamba Tuhan, tapi ketika itu saya ambil sikap, saya tidak reaktif. Saya tidak berargumen pada waktu itu. Saya mengambil sikap berdiam diri. Tapi apa yang terjadi? Kemudian hari, saya sendiri mendengar ada hamba Tuhan yang memberi kesaksian. Dia sebutkan nama saya. Dia katakan, saya telah menjadi contoh yang baik dalam pertemuan itu. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap saya telah menjadi satu pembelajaran bagi orang lain. Orang belajar bukan dari apa yang saya perkatakan.
Satu kali dalam satu meeting, ini satu kepanitiaan, baru saya kok hamba Tuhan kok sikapnya begini ya. Dan bagi saya itu tidak jadi teladan dan jadi batu sandungan. Dan waktu terus berjalan, kemarin saya ketemu dengan orang itu. Yang saya ingat apa? Khotbahnya pasti saya sudah lupa. Tapi sikapnya saya masih ingat. Kok jadi batu sandungan untuk saya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap, ya, dikatakan oleh kita tadi, firman Tuhan tadi, itu bisa dilihat orang, dan orang bisa memuliakan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik atau tingkah laku, milikilah sikap, perilaku yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Memang ini suratnya dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berada di perantauan. Milikilah cara hidup yang baik, dikatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana atau orang yang jahat, mereka dapat, perhatikan, melihat perbuatanmu. Dari perbuatan kita, sikap kita bisa dilihat. Dan yang berikut dikatakan, mereka melihat dari perbuatanmu yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia merawat mereka. Dan yang kedua ialah mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka, puji Tuhan, ini luar biasa. Luar biasa Bapak itu ya. Luar biasa keluarga itu ya. Luar biasa suami istri itu ya. Wah, luar biasa perbuatan mereka, luar biasa sikap mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada orang saja, mungkin orang pernah dengar khotbah kita, mungkin dia sudah lupa, tapi perbuatan baik yang Anda lakukan, dia tidak lupa. Amin. Ingat, apa yang kita lakukan untuk orang lain, termasuk ketika memberikan bantuan sosial, kita melakukan perbuatan yang baik pada orang yang miskin, saudara, itu tidak akan mereka lupakan. Mereka akan ingat. Bahkan dikatakan mereka akan memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Saya seringkali hati tergerak ketika melihat orang yang dalam kesulitan. Ya. Dan dari hati yang tulus saya menolong orang, dan saya percaya dia tidak mungkin tidak bersyukur sama Tuhan. Yang berkata, Tuhan terima kasih Tuhan, ada orang yang peduli. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan yang baik itu. Firman Tuhan hari ini saya memberi tema, ialah milikilah cara hidup yang baik. Ayat yang ke-12 tadi kita baca kembali ayat 12. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik. Ulang 2, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Saudaraku, ayat yang sebelumnya dikatakan demikian, ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Jadi memang ini komunitas orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan. Dan ayat ini juga diterjemahkan begini, kita adalah orang-orang yang perantauan di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Ini hanya tempat perantauan kita. Dan sebagai orang-orang perantau di dunia ini, saudara-saudara yang kekasih, ya, milikilah cara, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu sebagai pendatang perantau, bagaimana supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Kita baca kembali ayat ini supaya kita bisa menangkap pesan rohani. Sama-sama 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Yang
keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, atau menjauhkan diri dari keinginan daging atau keinginan hawa nafsu yang berjuang melawan jiwa. Saudaraku, kita perlu menjaga imun tubuh kita tentunya ya. Ya, kita perlu makanan yang bergizi. Tapi di sini bukan makanan yang dijauhkan itu, tapi di sini dijauhkan apa? Keinginan daging, perbuatan daging atau hawa nafsu yang berjuang melawan jiwa. Apa yang dimaksud keinginan daging itu? Mari kita baca bersama-sama. Keinginan daging apa yang harus kita jauhi? Siapa yang mau menaati firman Tuhan, katakan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, mari kita lihat ayat Galatia pasal 5 mulai ayat yang ke-19. Saya berharap ada orang yang bisa menghitungnya ya. Perbuatan daging telah nyata yaitu, nah ini keinginan daging. Ini perbuatan di hawa nafsu, perbuatan daging. Keinginan daging telah nyata yaitu yang pertama apa? Percabulan. Oke, satu-satu. Ulang ya, ayat yang ke-19. Perbuatan daging atau keinginan daging yang berjuang melawan jiwa itu apa? Satu, percabulan. Cabul. Katakan percabulan. Saudaraku, menjauhkan diri dari keinginan daging. Menjauhkan diri. Perhatikan baik-baik. Katakan menjauhkan diri. Kalau sekali lagi menjauhkan diri. Terhadap keinginan daging, firman Tuhan katakan jauhi. Terhadap setan, firman Tuhan apa? Katakan apa? Lawan dia. Terhadap keinginan daging, firman Tuhan katakan apa? Menjauhkan diri. Bukan lawan loh. Jadi jangan ada bapak-bapak di sini berkata, mana hawa nafsu? Aku lawan dia. Enggak ada, jangan saudara. Tapi Alkitab katakan jauhi. Ya. Perbuatan daging itu apa yang pertama apa? Percabulan. Cabul. Ya. Yang suka nonton video porno hari ini bertobat. Katakan aku hari ini bertobat, aku jauh gitu. Amin. Aminnya masih kurang keras. Amin. Ada amin? Amin. Yang tidak amin masih ragu-ragu. Puji Tuhan, hari ini tidak ada roh keraguan-raguan. Percabulan yang kedua apa? Kecemaran. Hal-hal yang cemar, yang najis. Yang berikut, hawa nafsu. Ya. Hal yang sama hawa nafsu. Jauhi. Next. Penyembahan berhala. Yang berikut apa? Sihir. Yang berikut apa? Perseteruan. Yang berikut apa? Perselisihan. Jauhi itu perselisihan. Jadilah orang yang suka damai. Amin. Jangan suka cari masalah. Amin. Amin. Iri hati. Apalagi? Amarah. Egois, kepentingan diri sendiri. Apalagi? Percideraan. Apa itu percideraan? Suka menciderai. Percideraan itu. Apa gimana kecelakaan? Ada cedera enggak? Cedera artinya sesuatu yang menyakitkan. Percideraan. Jangan ada. Apalagi? Roh pemecah. Ada roh pemecah. Jauhi itu. Kemudian berikut. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Kenapa tidak ke gereja hari Minggu? Ya Pak, ada pesta Pak. Masa lebih suka pilih pesta daripada gereja? Bukan tidak perlu, tapi di sini katanya itu pesta pora. Amin. Pesta pora apalagi? Dan sebagainya. Satu kali ada seorang bapak yang dilayani, disebut satu dosa-dosa ini. Ya. Kemudian ditanya, dosa apa yang belum pernah bapak lakukan? Mulai dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dengki, iri hati, sihir. Sudah semua Pak Pendeta. Bahkan ada yang tidak ditulis di sini Pak Pendeta. Saya sudah lakukan. Kira-kira betul nggak itu? Betul. Kenapa? Dan di sini tuliskan dan sebagainya. Masih ada lain yang tidak ditulis. Jauhi semua itu. Supaya apa? Supaya kita memilih cara hidup yang baik. Jauhi.
perbuatan kedagingan, hawa nafsu yang berjuang melawan jiwa. Maka kita punya cara hidup yang baik, kita punya perilaku yang baik, kita punya sikap hidup yang baik. Kita harus jauhi itu. Amin. Coba lihat dulu, baca kiri bilang jauhi itu Pak. Jauhi itu mana? Jauhi itu semua. Iri hati, dengki, sakit hati, apalagi percideraan, amarah, sihir, apalagi roh pemecah. Jauhi itu semua. Amin. Dan saudaraku, akibatnya luar biasa. Orang akan melihat sikapmu, dan mereka akan apa? Memuliakan Tuhan. Jauhi itu. Next, yang berikut, yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Ayat yang ke-12 tadi, kita perhatikan baik-baik. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, orang yang jahat, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Sampai yang berikut, yang kedua, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Maka demikian kita akan mempunyai cara hidup yang baik. Seperti apakah itu perbuatan-perbuatan yang baik itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan baik-baik. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Dengan perbuatan baik kita, orang tidak bisa berdalih. Kita menutup mulut mereka yang memfitnah, yang mau memfitnah kita. Itu semua dibungkamkan. Karena apa? Melihat cara hidup kita, karena perbuatan kita yang baik itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kita mungkin hanya bertahan beberapa menit, tapi perbuatan baik kita akan jauh lebih lama diingat oleh orang. Oleh sebab itu, betapa pentingnya perbuatan baik kita. Nah, firman Tuhan ya dan amin. Saya perkatakan, Tuhan memanggil kita supaya kita memiliki cara hidup yang baik, dengan cara kita melakukan perbuatan yang baik, termasuk ketika kita menolong orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita berbuat baik, itulah cara hidup yang baik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tahun 2021 saya berkata, tahun kesempatan bagi kita untuk melakukan pelayanan diakonia, pelayanan sosial, membantu orang, menolong orang, sehingga dalam persembahan kita selalu ada itu pelayanan namanya diakonia. Amin. Karena dengan cara demikian orang lain melihat dan mereka memuliakan Tuhan. Orang akan ingat perbuatan baik yang dilakukan oleh gereja di tempat ini. Perbuatan baik akan diingat oleh orang-orang yang telah merasakan menikmati perbuatan baik dari Bapak Ibu di tempat ini. Oleh sebab itu, pada hari ini saya kembali mengingatkan kita, mari kita terus melakukan perbuatan yang baik itu. Amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan katakan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang akan tahu kebaikan hati kita melalui perbuatan baik kita. Mereka akan melihatnya dan mereka akan memuliakan Tuhan. Ada amin? Amin. Siapa yang sedia untuk melakukan perbuatan yang baik, angkat tangan. Ya. Dan firman Tuhan, pertama-tama kita kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Ya. Jangan jauh-jauh berbuat baik. Mari kita lakukan perbuatan kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saya perkatakan firman Tuhan,
bahwa semua berkat yang kita terima dari Tuhan, jangan semua kita makan, tapi ada yang harus dijadikan benih. Dan sebagian yang kita jadikan benih itu juga itu merupakan perbuatan baik kita kepada orang lain. Firman Tuhan, ya dan amin. Galatia pasal yang ke-6, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Sebab apabila tiba waktunya, kamu akan menuai. Apabila kamu tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat yang ke-9, sama-sama kita baca 2, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bilang sama teman kiri kanan, jangan jemu berbuat baik. Tiba waktunya, kita akan menuai. Amin. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Ada semangat untuk berbuat baik kan? Puji Tuhan. Ya. Ingat, perbuatan baik kita akan dilihat orang, dan juga perbuatan baik kita itu akan memuliakan Tuhan. Lewat perbuatan baik kita, orang akan tahu, akan melihat. Dan pada hari ini surah dikasih, saya percaya ada peneguhan untuk kita. Orang akan memuliakan Tuhan lewat sikap kita, lewat tindakan kita, lewat gaya hidup kita. Bapak Ibu ingat, anak-anakmu belajar lebih banyak dari apa? Dari apa yang mereka lihat. Oleh saya memberikan contoh, ya. Termasuk saya perkatakan, ya, kalau ada anak yang berulang tahun, saya percaya hadiah yang paling berharga untuk anak, ada yang berkata begini, hadiah yang paling berharga untuk saya, kalau saya melihat mama saya dicintai oleh papa saya. Wow. Ini salah satu harapan dari seorang anak. Dia bilang, pastor, hadiah yang paling berharga untuk saya, kalau mama, aku lihat mama itu disayang oleh papa. Dan saya juga percaya hadiah yang berharga untuk anak-anak juga, kalau papa dihormati oleh mama. Amin. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Itu teladan yang baik untuk anak-anak, untuk perbuatan yang baik yang harus kita contohkan kepada orang lain. Mari kita ingat pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Milikilah cara hidup yang baik. Ulang sama-sama 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik. Karena kalau kita memiliki cara hidup yang baik, orang lain bisa melihat, dan Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Siapa yang rindu, Tuhan, aku ingin memiliki cara hidup yang baik. Supaya rindu, mari angkat tanganmu dan bangkit berdiri bersama-sama saya. Milikilah cara hidup yang baik. Jauhilah semua perbuatan-perbuatan kedagingan. Jauhi semua itu. Hawa nafsu, iri hati, dengki, perselisihan, percideraan, roh pemecah. Jauhi semua itu. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Kalau itu kerinduan surahkan kasih dari Tuhan. Biarlah hari ini datang memperbarui penyerahanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita katakan lewat pujian ini, ku buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Dalam sikap doa, arahkan matamu kepada Tuhan, dan Kau berkata, Tuhan, aku mau memiliki cara hidup yang baik. Saya perkatakan hari ini, ada komitmen yang baru, ada penyerahan yang baru. Suami istri, orang tua, anak-anak hidup diperbaharui. Pada hari ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Roh Allah bekerja lewat firman Tuhan,
yang sudah diberitakan. Terima kasih banyak Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, layani seluruh hidupku di hadapan-Mu, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu. Responi firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Aku berserah penuh di hadapan-Mu. Biar kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Aku tidak mau hidup biasa-biasa. Aku mau hidup dibaharui oleh Tuhan. Aku mau hidup berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Aku mau jauhi semua perbuatan kedagingan. Aku mau menjalani hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Haleluya.
kasih Bapa, karena Engkau menyediakan kemerdekaan bagi kami.